Selamat pagi teman-teman, saudara-saudara GTT. Kita hari ini mau terabas ke Beben, Pace, Silo bersama crosser-crosser GTT. Semoga perjalanan ini menyenangkan, penuh hikmah, berangkat senang, pulang selamat. Jalur mana? Baban Pace. Ya, Baban Silo Sanen. Ya, bongkar-bongkar dulu sebelum terabas. Enggak ada. Ini biar ngaso dulu. Hah? Tiada hari tanpa pegang openg. Oke. Mau terabas pun pegang openg dulu. Mana? Adet. Semangat pagi teman-teman GTT, kita jumpa lagi dalam edisi ngetrail. Kita terabas kembali ke area timur kota Jember, yaitu di pegunungan Sanen. Nah, di sini kita kembali melewati area persawahan. Tetap hati-hati teman-teman. Namanya petani, kita berpapasan dengan jalan setapak single track teman-teman, dan juga kita melewati jalur perumahan. Jadi karena memang trail ini dengan suara yang knalpot yang cukup keras, kita juga harus sopan dan berhati-hati untuk melewati jalur perumahan. Nah, di sini teman-teman kita sudah memasuki jalur yang sesungguhnya jalur terabas. Kita memang agak siang karena ada sedikit trouble tadi di salah satu kendaraan kita. Hanya kita bongkar-bongkar dulu sebelum berangkat menuju ke Silo, teman-teman. Jadi teman-teman, jalur trail kita kali ini di daerah pegunungan Sanen. Ada yang menyebut juga Brian Hill, tapi lokasinya berada di kecamatan Silo, teman-teman. Jadi kalau di edisi sebelumnya kita sempat adventure juga atau trail juga di daerah Baban ya, itu masih satu lokasi dengan lokasi ngetrail kita kali ini, tapi dengan kontur jalan yang sangat berbeda teman-teman. Jadi
pada ngetril kali ini kita memasuki jalur warga sebenarnya, tapi jalur warga yang menuju ke perkebunan. Nah, di sini jalurnya bisa dibilang cukup parah teman-teman, apalagi untuk kendaraan bebek ataupun kendaraan yang bukan trail ya. Tapi warga di sini menjadikan ini akses utama atau jalan utama untuk mengais rezeki teman-teman. Jadi nanti teman-teman GTT bisa lihat sendiri gimana perjuangan dari warga setempat untuk melewati dari jalur ini teman-teman. Jadi di sini kita aja yang menggunakan trail merasa cukup kesulitan, cukup menghabiskan energi teman-teman. Nah, seperti pada jalur ini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini jangankan aspal teman-teman ya, tapi jalur tanah yang sudah ngeril istilahnya. Jadi dia sudah jalannya membentuk rel yang cukup dalam teman-teman. Jadi ini aja tidak waktu hujan, tapi di waktu kering dengan kondisi seperti ini, apalagi di kala hujan, teman-teman bisa bayangkan sendiri gimana kondisinya teman. Nah, ada jalur bebatuan juga, jalannya sih nggak rata, ada naik ada turun, komplit lah. Jadi ini memang cukup menikmati kita melewati jalur di arah perkebunan Gunung Sanen teman-teman. Nah, itu seperti kelihatan kita sudah berpapasan dengan warga yang membawa hasil alamnya. Ada alpukat, ada pisang, tapi kali ini lagi musim pisang teman-teman. Jadi bukan hanya setundun, dua tundun teman-teman, tapi bisa lihat sendiri ntar kalau kita hitung berat itu bisa hingga 1 kintal teman-teman. Nah, di sini kita beristirahat, anggap aja di etapa pertama teman-teman. Hebat penduduk ini yo. Dalan yo ngono, durung dan-danan sih. Iki daerah apa tuh? Sar. Ini jalan nobane. Tadi ini lah ya. Oh 13,8. Enggak, 10,8. Perot lah kene. Asik ya. Oh. Tapi Andi enak sih rame bucu enak. Iya. Enak Andi. Diluk tok ora ngerti selayu buat tak. Lah menene kuat areke. Kuat iki. Iya. Kuat dibully, kuat sembarang. Ya lek iki bahaya lewat gene sih. Iya. Karo nanti masih karo. Iya, bener. Yo. Kaku gigi. Ini Ali kan gawe ini. Duduk gini yo. Sip. Rutenya mantap. maaf.
Gitu Iki- nggak mau ikut ya. Iya, enak Iki nih. iki dalane super cross iki. Sip lagi. Mau ono joglangan ya banyuku sing opo? Tak nyopok. Jru. Oh mau ada tak Ono video. jero, Ren. Ada tak video mau hilang apa wis. Apik iku jare. Yang 8.000. Halo, Pak. Tuh. Ini tempat penimbangan apa ini, Pak? Alpukat, Lombok. Oh, Sampai mau boleh, Pak. Iya. Ini sampai store ke pasar. Bawah Pak. Pasti. Pasti. Ini ada pengumpul lagi. Iya. Tiap hari ada yang gitu. Iya. Ada Pak. Cuman sekarang ke Lombok kurang. Sekarang Lombok ada. Kok berapa sekarang? Udah nih. Enggak. Udah, Pak Ben. CLS Malangsari Pak. Malangsari kemudian. Jadi teman-teman, setelah kita mampir dan beristirahat di tempat penimbangan atau penampungan dari para petani dari Lombok, alpukat, pisang teman-teman. Jadi sambil kita mencari informasi dari para petani atau warga untuk menuju ke Malangsari. Jadi memang untuk ngetrail kita kali ini memang tergantung dari sikon teman-teman. Jadi rencananya kita memang mau ke Malangsari, tapi waktu yang cukup mepet, akhirnya kita tetap melanjutkan ke Gunung Sanen teman-teman. Jadi next mungkin kita akan tembus ke Malangsari, nantinya akan keluar dari jalur lintas selatan. Jadi sambil menikmati perjalanan, kita juga mencari informasi dari warga untuk jalan yang akan kita tuju teman-teman. Karena memang di dalam area perkebunan ini banyak sekali jalan yang dilewati. Jadi bahkan ada beberapa petani itu kembali menanyakan ke kita mau jalur yang enak atau jalur yang sarah. Kalau dalam bahasa Madura itu sarah itu artinya jalur yang susah teman-teman. Jadi warga sudah tahu bahwa apa yang akan
kita maui teman-teman. Tentunya warga melihat kondisi trail ini, mereka menanyakan bahwa wah ini sebenarnya asiknya lewat jalur searah. Info dari warga sebenarnya tidak bisa kita jadi tolok ukur teman-teman, tapi tergantung dari kemampuan kita untuk menikmati jalur dari perkebunan Gunung Sanen teman-teman. Nah, seperti pada seorang ibu ini kita tanya bahwa jalurnya cukup dekat sebenarnya, itu kelihatan, memang kelihatan teman-teman, tapi kalau kita lihat itu untuk menuju ke jalur yang diinformasikan itu menuju kita harus melewati lembah, sebenarnya cukup ekstrim juga, tapi nantinya tergantung situasi kita akan memilih jalan yang mana teman-teman, karena hari sudah siang, bahkan sudah melewati tengah hari. Kita mencari tempat untuk beristirahat sekaligus makan siang dari bekal yang kita bawa dari Jember tadi. Udah gila dah. Lorongnya nyaman sih. Nyaman. Nah, Jember yang ini. Tapi anaknya. Anu ini Turjo. Itu keliling gitu kabel. Jadi kendaraan bebek dari para petani ini yang saya ceritakan tadi teman-teman, bahwa uniknya itu di ban itu dililit dengan rantai teman-teman. Jadi bukan menggunakan ban pacul istilahnya, tapi justru ban standar, ban motor bebek yang dililit dengan rantai agar Iya, tapi sing dari ibu mau soro. gigit dengan tanah. Jadi akhirnya daya cengkramnya jadi lebih kuat teman-teman. Di ngurut nombek bapak emang. Iya, Pak. Cerita sih kejang. KLX 230 tuh lo enak, sepeda ini kedip menggok-menggok barang enak. Nah, 230 nya katanya tuku itu. Kayak punya siapa? Kata Andi. Oh, sepeda make percuma. Sepeda make enak. Nek ijine gak metu ya percuma, bojai gak ono enak sepeda. Ngono ya. Pengaruh soro iku ya. Oh, pengaruh. Mana tahu enak, ndak enak, ndak pernah dipakai. Pakai Indomaret. Pasti enak ujar orang-orang enak. Cuma ada ijine apa yang sing enak? Gak enak berarti ya. Gak enak.
mau dibeli no sing 200 juta lah, dak kira enak dak. Kan katanya enak ya. Iya. Kita kan pernah iklan kan, bingung. Iya. Kadang-kadang kan baik kita nih. Itu udah nyaman. Terlalu mepet tadi. Kita udah lo. Aku jauh. Waduh, udah lo. Udah ya kan. Udah lama jadi. Nggak, yang keluar Aku ke kejauhan tuh. sini nggak bisa. Mau lewat sini, lewat. Nah, setelah beristirahat makan siang tadi kita nyampe di Kalau dari Brian Hill atau Gunung Sanen, teman-teman. Di sini banyak sekali kita bertemu dengan Brian Hill. Waduh, ada jenenge Brian para Hill. petani untuk mengais rezeki, di mana saat ini musimnya Kayaknya Pak musim Bupati. pisang, teman-teman. Jadi di sini di persimpangan ini kita kembali dipandu dengan warga untuk tidak melanjutkan ke Malangsari tapi menuju ke Patung Gandrung untuk kita arah keluar dari Gunung Sanen, teman-teman. Nah, di sini jalurnya menurutnya jalur yang cukup enak, tapi teman-teman ntar bisa lihat sendiri gimana kondisinya yang sangat aduhai, teman-teman. Jadi jalanannya cukup nikmat, cukup asik untuk kita nge-trail dengan kondisi yang sedikit parah dalam tanda kutip, teman-teman. Inilah nikmatnya kita nge-trail bersama gas tipis-tipis, teman-teman.
ada kalanya kita memang harus beristirahat sejenak teman-teman untuk bisa melewati jalur dengan kondisi yang cukup parah agar kita tetap fokus dan energi kita tidak terbuang percuma teman-teman, agar kita bisa melewati jalanan di Gunung Sanen ini teman-teman, untuk kita menuju di perkampungan dekat dari Patung Gandrung Gumitir teman-teman. Di sini kelihatan jalannya sudah mulai bersahabat, meskipun masih ada beberapa bagian yang cukup membuat kita untuk tetap fokus teman-teman. Akhirnya kita keluar dari jalan aspal, trail kita kembali keluar dari habitatnya teman-teman, untuk menuju Cafe Gumitir, istirahat sejenak sambil menikmati hidangan dari Cafe Gumitir. Untuk kita lanjut ke Jember. Tidak ada kata selain tetap semangat teman-teman untuk selalu menikmati alam, terutama di pegunungan Jember.
Salam gas tipis-tipis.